Saya mau mempertanyakan tentang sejarah dari koperasi ini, Pak. Oke, kalau misalkan dari Koperasi Tani Kerawang itu adalah koperasi produsen. Nah, koperasi produsen itu kami bentuk itu tahun 2015, akte notarisnya, terus untuk SK dari Dinkop, Dinas Koperasi itu tahun 2016. Sebelum kita membentuk Koperasi Tani Kerawang itu, kita ada di Asosiasi Hidroponik Kerawang. Banyak anggota-anggota kita dari hidroponik itu yang ada di rumah, ada yang di yang punya memang kebun yang agak besar gitu. Jadi mengkondisikan teman-teman yang memang sudah tanam tapi tidak punya legalitas di Asosiasi Hidroponik Karawang itu kita bikinlah legalitas. Legalitasnya itu dulu sih ada beberapa masukan, apakah kita bikin CP atau kita bikin kelompok tani, tapi teman-teman yang ada di Asosiasi Hidroponik Kerawang itu kita setuju untuk bikin koperasi tani Kerawang. Nah, kita setujui di akte notariskan di tahun 2015 dan kita di SK-kan oleh Dinas Koperasi itu tahun 2016. Gitu. Kalau misalkan untuk sejarahnya koperasi tani Kerawang. Mungkin itu. Baik, Pak. Yang kedua, bagaimana prosedur pendirian koperasinya? Nah, untuk prosedur pendirian koperasi, permulaan kita kumpulkan beberapa anggota, minimal itu 20 anggota. Terus di 20 anggota itu kita harus menghadirkan notaris. Nah, di sana itu kita memilih ketua, sekretaris, bendahara. Nah, di sana itu kita putuskan bahwa di tahun 2015 itu kita mendirikan Koperasi Tani Kerawang, gitu aja sih. Kalau misalkan untuk pendirian Koperasi Tani Kerawang. Nah, nanti kalau misalkan sudah disetujui oleh notaris, ya tinggal bikin akte notarisnya, terus sudah bikin akte notaris, kita bikin pengajuan ke Dinas Koperasi, barulah di-SK-kan gitu. Terus kalau untuk menjadi anggotanya sendiri gimana, Pak? Kalau misalkan untuk menjadi anggota koperasi itu ada dua sebenarnya. Kalau misalkan jadi anggota pasif atau anggota aktif. Kalau misalkan ada yang menjadi anggota aktif, berarti dia ada jadi produsen, jadi produksi. Kalau misalkan ada yang jadi anggota pasif, itu ya dia hanya setor tabungan wajib saja setiap bulannya gitu doang. Jadi persyaratannya itu berarti kan satu, dia harus nyerahin fotokopi KTP dan juga dia harus menandatangani perjanjian yang ada di koperasi gitu. Jadi kalau misalkan dia mau menjadi anggota koperasi atau mau yang pasif atau yang aktif, itu yang pasif juga nantinya kedepannya bisa jadi yang aktif gitu. Soalnya kan kalau misalkan di Koperasi Tani Kerawang itu bisa, kalau misalkan gini, kita punya produksi hidroponik cuma 100 lubang tanam, ya kita bisa dikirimkan ke koperasi. Jadi kita kan di samping punya keuntungan dari penjualan ke koperasi, di samping itu kita punya keuntungan dari jual beli dari koperasinya itu sendiri gitu. Jadi ada double keuntungan kalau misalkan menjadi anggota aktif. Tapi kalau misalkan anggota pasif hanya punya keuntungan di penjualan di koperasi doang. Jadi penjualan dari diri dia sendiri itu enggak, berarti gitu. Mungkin itu. Lalu, Pak, kegiatan dan usaha dari koperasi ini itu apa ya? Kalau misalkan untuk usaha itu ada beberapa macam. Satu di bidang hidroponik, dua dari bidang instalasi hidroponik, tiganya itu sarana dan prasarana produksi. Misalkan berarti kita penyediaan untuk pupuk abemik, terus untuk penyediaan alat-alat hidroponik itu ada di koperasi. Terus juga untuk hortikultura, misalkan untuk bibit-bibit. Nah, di sini divisinya untuk bibit-bibit yang di sini yang ada di Desa Majalaya. Kalau misalkan yang produsen itu ada di Kosambi. Kalau misalkan untuk di
Untuk hidroponik ada di Purwasari. Kalau untuk penghasilannya sendiri gimana Pak? Kalau penghasilannya itu pembagiannya itu setiap setahun sekali. Jadi kita setiap setahun sekali kita RAT laporan atau apa ya? Guys, kumaha? Oh, dilanjut. Kalau dilanjut terus sesudah itu satu tahun sekali kita pembagian hasilnya. Hasilnya perkiraan kalau misalkan penjualan dari tahun kemarin tuh bagus, nanti dari keuntungan itu dibagilah ke teman-teman anggota gitu, dirata gitu dari koperasi. Strategi pengembangan koperasinya bagaimana Pak? Strategi pengembangan koperasinya kita setiap ada pameran kita ikut. Setiap ada pameran kita ikut. Kalau misalkan dari dinas koperasi aja sendiri, kalau ada pameran dari koperasi kita ikut gitu. Jadi paling juga ikut pameran itu perlu untuk memperkenalkan bahwa kita punya koperasi Tani Kerawang. Dan juga kita beberapa tahun yang lalu itu kita kerjasama sama Nestle, kita kerjasama sama Dinas Pertanian, kita kerjasama juga sama Dinas Koperasi gitu untuk pengembangan di bidang pertaniannya ataupun di bidang koperasinya gitu. Kalau selama COVID ini apakah ada kesulitan Pak? Kalau misalkan di di COVID ini ya pasti terdampak lah. Terdampaknya karena ada beberapa pengiriman yang kita ke konsumen itu di cancel ataupun ditunda. Ataupun juga pengirimannya biasanya 1-2 hari, itu kemarin waktu COVID itu bisa 1 minggu. Nah, kalau misalkan begitu kan jadinya agak terhambat gitu untuk pengiriman, untuk distribusinya. Satu itu, dua kan ada beberapa wilayah yang nggak bisa didatengin juga. PSBB kan gitu. Jadi ada beberapa, jadi kita terhambatnya begitu, itu aja. Kan beberapa konsumen juga kan kita ada retail kita ke Resinda Mall, beberapa mall kan yang memang tutup gitu. Jadi ya mau nggak mau kita waktu pandemi kemarin itu agak terhambat lah gitu, tapi udah mulai dari kesini udah mulai berjalan agak lancar lagi. Gitu. Produk yang dijual dari koperasi ini dikirim dari distributor atau dari sendiri gitu Pak? Di distributor dulu. Jadi kalau teman-teman anggota koperasi yang memang punya produksi hidroponik itu dikirim dulu ke koperasi, dari koperasi terus dikirim ke retail ataupun ke konsumen yang langsung gitu, ataupun dikirim ke Jakarta gitu. Jadi semuanya anggota itu ada yang di Dengklok, ada yang di Teluk Jambe, ada yang di Cilamaya. Dia tuh dikirim dulu, diposkan dulu di Teluk Jambe. Kita kan ada posnya lagi di Teluk Jambe, dikirim dulu di sana, dari sana di packing terus langsung dikirim ke retail, ke Resinda Mall, ataupun kita kirim ke Jakarta. Gitu. Oke, jadi nggak langsung dari anggota itu langsung kirim ke retail, enggak, tapi dikumpulkan dulu di koperasi baru kirim oleh didistribusikan ke beberapa konsumen gitu. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya, terima kasih juga buat waktunya. Udah.